Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Informasi adalah pesan yang terdapat pada bacaan atau gambar. Untuk menemukan informasi pada bacaan, kita harus membaca dengan teliti. Sementara, informasi dari gambar bisa kita temukan dengan mengamati gambar tersebut. Informasi apa yang kalian temukan dari gambar? Ayo, kita cari tahu. Informasi dari gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan keluarga pada pagi hari yang membutuhkan energi matahari. Kegiatan yang membutuhkan energi matahari diantaranya, ayah berjemur untuk menjaga kesehatan tulang, ibu menjemur pakaian agar kering, tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan karbon dioksida, dan energi matahari untuk menghasilkan oksigen. Dari informasi yang kita dapatkan, gagasan pokok dari gambar tersebut adalah manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan materi ini untuk halaman 3 di buku paket kalian ya. Tahukah kalian apakah energi dan sumber energi itu? Energi adalah kekuatan yang dibutuhkan makhluk hidup untuk menjalankan aktivitas. Sementara sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi terbesar di bumi? Ayo, simak percobaan berikut. Percobaan manfaat energi matahari. Halo, kali ini kita akan melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Klik mulai ya. Percobaan ini dilakukan pada pukul 1 siang dengan keadaan sinar matahari terik. Benda yang akan dijadikan objek uji coba adalah tisu basah, kertas basah, dan sapu tangan basah. Perhatikan lokasi percobaan ini. Terdapat daerah yang teduh dan daerah yang terkena sinar matahari, teman. Sekarang, pilih benda yang ingin kamu uji coba ya. Tisu basah, ayo uji coba benda yang lain, teman. Kertas basah,
coba benda yang lain, teman. Sapu tangan basah. Kita telah selesai melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Sekarang, coba amati hasil percobaan pada tabel. Ternyata, daerah yang terkena sinar matahari lebih cepat dalam mengeringkan benda, teman. Kamu juga dapat melakukan percobaan ini secara langsung loh. Selamat mencoba ya, teman. Dari hasil percobaan, setelah 60 menit, tisu basah, kertas basah, dan sapu tangan basah yang diletakkan di bawah panas matahari menjadi kering. Sedangkan setelah 60 menit, tisu basah yang diletakkan di tempat teduh menjadi kering. Kertas dan sapu tangan basah kondisinya hampir kering. Hal ini membuktikan bahwa energi matahari menguapkan air yang terdapat pada benda yang basah. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Sebagai sumber energi panas, matahari menghangatkan bumi, sedangkan sebagai sumber cahaya, matahari menerangi bumi yang dapat kita rasakan pada siang hari. Tahukah kalian bahwa matahari memiliki banyak manfaat? Seperti pada gambar, matahari sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ayo kita simak manfaat lain dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Ada banyak aktivitas yang sangat bergantung pada panas matahari. Contohnya, mengeringkan benda yang basah, seperti menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur ikan asin. Energi matahari menguapkan air yang terdapat pada pakaian, kerupuk, dan juga ikan yang basah. Selanjutnya, membantu proses pembuatan garam. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Manfaat selanjutnya, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi matahari. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau inilah yang digunakan oleh manusia dan juga hewan sebagai sumber makanan. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk pernapasan. Tumbuhan tidak dapat berfotosintesis pada malam hari. Fotosintesis hanya dapat dilakukan pada siang hari, dikarenakan tumbuhan memerlukan energi cahaya matahari sebagai proses pembakarannya. Penjelasan dari fotosintesis dapat dilihat pada buku paket halaman 7. Manfaat lainnya, membantu pembentukan vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Matahari juga bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas matahari juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya.
Pembangkit ini menggunakan panel sel surya yang mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Energi listrik dialirkan dan disimpan pada baterai. Energi ini dapat digunakan untuk mengaliri listrik ke rumah penduduk dan sebagai penerangan jalan pada malam hari. Contoh penggunaan barang elektronik yang menggunakan energi listrik dapat dilihat pada buku paket halaman 20. Pernahkah kalian membuat kincir angin? Apa saja ya sumber energi yang dapat membuat kincir angin bergerak? Kincir angin dapat bergerak karena digerakkan oleh energi angin. Kincir angin merupakan sebuah benda berbentuk baling-baling. Biasanya digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat memompa air. Di Belanda, energi angin dimanfaatkan juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pada gambar pertama, merupakan kincir angin yang digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Sedangkan pada gambar kedua, merupakan contoh pemanfaatan kincir air yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Tahukah kalian bahwa setiap energi ternyata dapat diubah untuk menghasilkan energi yang lain? Misalnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, seperti contoh pada kipas angin. Sebaliknya, ada juga perubahan energi gerak menjadi energi listrik, seperti pada kincir air dan kincir angin. Kincir air dan kincir angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu. Sebaliknya, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik, misalnya pada pembangkit listrik tenaga surya, dengan menggunakan alat bernama panel surya. Kemudian, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi seperti pada radio. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas seperti pada setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan menjadi energi bunyi, misalnya pada televisi. Pada televisi terjadi dua perubahan energi sekaligus, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala macam bahan yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, air, energi matahari, angin, dan juga tanah. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia di alam dan jumlahnya berlimpah walaupun telah banyak digunakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, minyak bumi berupa bensin, solar, minyak tanah, gas bumi, hasil tambang seperti besi, emas, perak, intan, batu bara, dan berbagai bahan tambang lainnya. Termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya sangat terbatas dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Karena dibutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sumber daya alam ini. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam kekayaan alam melimpah. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai tempat, baik darat maupun laut. Sebagai masyarakat Indonesia, agar sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Kita juga harus hemat dalam menggunakan
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, agar generasi masa depan masih dapat menikmati sumber daya alam Indonesia. Penjelasan dapat dilihat pada buku paket halaman 10. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Berbagai kegiatan ekonomi dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ditemui di sekitar. Ayo kita simak video berikut. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Halo teman, kali ini kita akan berwisata ke lokasi kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Klik mulai ya. Terdapat 7 lokasi yang akan kita kunjungi. Pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, pertambangan, perikanan, perindustrian. Pilih salah satu ya. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam pada lahan yang relatif sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Yang kalian lihat saat ini adalah kegiatan pertanian di lahan basah atau biasa disebut dengan sawah. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam tanah dan tumbuhan yang ada di sekitar. Hasil kegiatan pertanian dapat berupa padi, jagung, ubi, serta berbagai macam sayuran. Hasil pertanian dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan sumber energi. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam hewan darat. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah salah satu usaha peternakan sapi. Peternakan sapi dapat menghasilkan berbagai macam produk seperti daging, susu, dan keju. Selain peternakan sapi, masih banyak jenis peternakan yang lain seperti peternakan ayam, bebek, domba, dan kuda. Hasil yang didapat dari peternakan tersebut dapat berupa daging, bulu, kulit, telur, susu, dan juga tenaga untuk berbagai kegiatan seperti membajak sawah. Perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan bercocok tanam pada lahan yang relatif luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah contoh kegiatan perkebunan bunga. Indah sekali ya teman. Contoh hasil kegiatan perkebunan yang lain adalah teh, tebu, karet, kelapa sawit, dan kopi. Hasil perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, minuman, serta bahan baku kegiatan industri. Perhutanan. Perhutanan adalah kegiatan pengelolaan hutan untuk menghasilkan manfaat bagi manusia. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan.
Yang sedang kalian lihat saat ini adalah contoh perhutanan yang dikelola oleh masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan kayunya, hutan jika dirawat dan ditata dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang nyaman. Secara umum, hasil kegiatan perhutanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hasil kegiatan perhutanan lahan kering dan hasil kegiatan perhutanan lahan basah. Contoh hasil kegiatan perhutanan di lahan kering antara lain rotan, damar, dan pinus. Sedangkan contoh hasil kegiatan perhutanan di lahan basah adalah mangrove. Hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabot rumah tangga, dan bahan baku industri. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah yang dimanfaatkan dalam perindustrian dapat berupa sumber daya alam tumbuhan, hewan, maupun hasil tambang. Yang kalian lihat saat ini adalah industri yang memanfaatkan kulit hewan untuk dijadikan berbagai macam produk, mulai dari tas hingga wayang kulit. Contoh hasil kegiatan perindustrian yang lain adalah mebel, furnitur, olahan makanan, kosmetik, serta berbagai peralatan dari bahan besi dan baja. Segala macam hasil industri dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengambil kandungan mineral yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam hasil tambang yang ada di laut maupun di darat. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah kegiatan pertambangan pasir. Kegiatan pertambangan pasir biasanya berada di dekat gunung berapi aktif yang secara berkala mengeluarkan pasir karena letusannya. Contoh hasil kegiatan pertambangan yang lain adalah aluminium, kapur, tembaga, dan batu bara. Hasil tambang dapat digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, bahan bangunan, atau bahan baku industri. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam hewan perairan. Berdasarkan tempat pembudidayaannya, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah contoh pembudidayaan perikanan darat. Hasil perikanan darat dikenal dengan hasil ikan air tawar seperti lele, nila, bawal, patin, udang, serta gurami. Sedangkan perikanan laut bisa menghasilkan ikan-ikan yang hidup di laut seperti ikan teri, tongkol, salmon, kepiting, cumi-cumi, dan kakap. Hasil perikanan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Misalnya, penduduk di daerah pegunungan
biasanya berprofesi sebagai petani dan peternak hewan. Sementara penduduk di tepi pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan atau petani garam. Setiap daerah saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang dihasilkan di tepi pantai. Begitu juga sebaliknya. Hal itu dapat terjadi karena penduduk di tiap daerah menjual hasil sumber daya alamnya ke daerah lain. Perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak kita dalam penggunaan air yaitu mendapatkan air bersih. Kemudian, agar hak kita terpenuhi dengan baik, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu menjaga sungai dari sampah, artinya tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian, menggunakan air bersih secukupnya. Jika kita sudah menggunakan air, maka kita harus menutup keran air. Contoh yang lainnya, pada pemakaian listrik. Hak kita dapat menggunakan listrik kapan saja. Sementara, kewajiban yang harus kita laksanakan adalah menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhan atau menghemat listrik. Perilaku hemat air dan listrik merupakan wujud kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Menghambur-hamburkan energi adalah tindakan yang tidak disukai Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27, yang artinya, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan." Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau genap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku merupakan lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Berkibarlah Benderaku menceritakan tentang bagaimana gagah dan menariknya ketika mengibarkan bendera merah putih di tanah air Indonesia. Selain itu, juga menceritakan tentang bendera berkibar di seluruh wilayah Indonesia dan tetap menjadi bendera kebangsaan kita. Dalam menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Nada merupakan getaran dan mempunyai ketinggian tertentu. Tahukah kalian tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Yang pertama dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, di mana masing-masing angka mempunyai tanda titik di bawahnya.
Ini menunjukkan bahwa lagu tersebut memiliki nada rendah. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa tanda titik ini menunjukkan lagu tersebut bernada sedang. Dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan tanda titik di atasnya ini menunjukkan lagu tersebut memiliki nada tinggi. Jadi, semakin ke kanan nada suatu lagu akan semakin tinggi. Birama lagu pada lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku, yaitu 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam suatu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Sedangkan tanda 5 strip 6 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing ketukan bernilai 1/8 ketukan. Misalnya, pada lagu Berkibarlah Benderaku terdapat tanda angka 4 strip 3 dan angka 2 strip 1. Ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing bernilai 1/8 ketukan. Penjelasan untuk buku paket halaman 12 dan 13. Allah telah melimpahkan berbagai sumber daya alam di seluruh penjuru bumi. Segala yang diciptakan oleh Allah memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan tidak lupa menjalankan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Setiap orang juga memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada secara bijak, tidak boros, dan tidak berlebihan. Karena selain merugikan orang lain, tindakan yang berlebih-lebihan dibenci oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141. Yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dengan baik. Tetap semangat ya dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.